Nama saya Dian Trianti, saya dari Universitas Halu Oleo Kendari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2021 dengan NIM C1D1 21010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai difusi internet dan digital divide. Internet merupakan media yang digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi, sekaligus sebagai media komunikasi. Sebagai jaringan, internet menyediakan layanan yang penting, diantaranya adalah electronic mail atau email, website, blog, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, internet dimanfaatkan sebagai jejaring sosial yang dapat terhubung dengan banyak orang, seperti melalui Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Apa itu difusi inovasi internet? Menurut Rogers, difusi inovasi adalah adanya suatu inovasi atau ada temuan baru, baik dalam bentuk ide maupun benda. Temuan baru itu kemudian dikomunikasikan melalui saluran tertentu, baik melalui media massa maupun saluran antar pribadi. Kemudian, temuan baru yang dikomunikasikan tersebut dalam jangka waktu sebagai konsekuensi logis sebuah temuan baru. Temuan baru tersebut dikomunikasikan di antara para anggota sistem sosial. Ada beberapa tahap dalam proses penyebaran inovasi di tengah masyarakat. Tahap pertama yaitu pengetahuan, di mana seseorang sadar atau tahu tentang adanya suatu inovasi. Yang kedua, tahap bujukan, yakni ketika seseorang mempertimbangkan suatu inovasi yang telah diketahuinya. Yang ketiga, tahap putusan. Di saat seseorang membuat keputusan menerima atau menolak inovasi. Keempat, tahap implementasi, yaitu seseorang melaksanakan keputusan yang telah dibuatnya tentang suatu inovasi. Dan yang kelima, tahap pemastian, di mana seseorang memastikan atau mengkonfirmasi keputusan yang diambilnya. Ada dua tahap dalam proses inovasi di organisasi. Yang pertama, inisiasi yang meliputi kegiatan mengumpulkan semua informasi, konseptualisasi, dan perencanaan untuk mengadopsi inovasi. Tahap kedua adalah implementasi, yakni keseluruhan dari kegiatan, tindakan, dan keputusan yang mencakup penggunaan inovasi. Internet sebagai salah satu media komunikasi baru telah diadopsi oleh masyarakat, baik sebagai individu maupun dalam sebuah organisasi. Berbagai aspek kehidupan kini dipenuhi dengan memanfaatkan layanan internet. Salah satu hal sederhana yang dilakukan adalah ketika berkomunikasi dengan memanfaatkan layanan internet melalui media sosial, serta aktivitas pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom. Penggunaan internet di masa pandemi COVID-19 semakin tinggi, dilihat dari berbagai aktivitas fisik yang dibatasi dengan memaksimalkan berbagai layanan yang berbasis online. Kondisi ini memicu munculnya ketimpangan kemajuan teknologi serta pemahaman dan adopsinya. Kondisi inilah yang disebut sebagai digital divide. Digital divide adalah kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah. Contohnya, masyarakat perkotaan yang sudah terbiasa menggunakan teknologi digital, sementara masyarakat pedesaan belum. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa teknologi terus berkembang pesat.
Kesenjangan prasarana dan sarana ICT antara kota dan pedesaan memperlebar jurang perbedaan sehingga terjadi digital divide di Indonesia. Penyebab digital divide yang pertama yaitu masalah finansial. Yang kedua, infrastruktur teknologi yang tidak merata. Yang ketiga, perbedaan gaya hidup. Dan yang keempat, rendahnya pemahaman teknologi. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu pemerataan pembangunan infrastruktur digital. Yang kedua, penguatan infrastruktur digital. Yang ketiga, pengembangan talenta digital. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia melalui literasi digital. Dan yang kelima, pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai difusi internet dan digital divide. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.